didn't look happy coming forward. Anelka, and he's not happy now because it's red in Russia. This English night in Europe is Manchester United's night. Best in the Premier League, they're best in the Champions League. Salah satu penyesalan terbesar dalam karir Sir Alex Ferguson adalah karena dia gagal untuk mendatangkan kiper ini lebih cepat ke Old Trafford. Regolare intanto per Vieri e Van der Sar, ancora bravissimo, poi fuori dall'area con il petto, si oppone a Zamorano. Laki-laki ini bukan kiper biasa. Ketenangan membuatnya berbeda. Dan usia tak membatasi betapa bagusnya dia. Pizarro's corner, Van der Sar, what a stop! Pure reflex from the big Dutchman. Meski memulai karirnya dengan sedikit terlambat, nyatanya dia berhasil menjadi seorang legenda. The box. It's a fine effort and an even better save from Edwin van der Sar. Oh, that's brilliant. Wilshere, De Val, Muamba. Oh, magnificent save by Van der Sar. That might be even better than the last one. Edwin van der Sar's going to be 40 in October. That is magnificent. Sehebat apa sebenarnya Edwin van der Sar? Simak kisahnya. Tepatnya di tanggal 29 bulan Oktober tahun 1970. Edwin van der Sar lahir di desa perladangan Voorhout. Ketika usianya 10 tahun, dia memutuskan untuk bergabung dengan tim junior lokal Voorhout. Namun saat berusia 15 tahun, dia pindah ke VV Noordwijk. Awalnya dia sebenarnya bermain sebagai bek. Namun posturnya yang tinggi besar membuat pelatih mempercayakan posisi kiper padanya. Tahukah kalian? Entah bagaimana bakat van der Sar terlambat berkembang. Dia sangat pendiam dan tak pernah ada di kepalanya keinginan untuk menjadi pemain besar. Sampai suatu hari, namanya disebutkan Ruud Broering, pelatih tim junior VV Noordwijk, yang rutin bermain kartu dengan Louis van Gaal. Waktu itu Van Gaal yang masih menjadi asisten pelatih di Ajax mengatakan jika dia membutuhkan seorang penjaga gawang. Broering langsung menawarkan Van der Sar yang saat itu sudah berusia 20 tahun. Van Gaal mengamati beberapa kandidat yang lebih baik dalam menghentikan tembakan. Namun dia terkesan dengan kelincahan Van der Sar dan caranya membaca permainan. Dia kemudian mengontrak Van der Sar dan memberikan banyak perhatian padanya. Meski masih ditempatkan di bangku cadangan, secara khusus Van Gaal memberinya 2 kali latihan setiap hari dan berusaha membentuknya menjadi seorang kiper jenis baru. Ide ini terinspirasi dari tim Total Football Belanda tahun 1974, di mana Johan Cruyff dan Rinus Michels berusaha mengubah peran kiper Jan Jongbloed menjadi bek tambahan yang bisa bermain 20 meter dari gawang
dan menggunakan kakinya. Seperti itulah Van Gaal mengubah Van der Sar menjadi sweeper kiper berkecepatan tinggi yang menjadi poros dari sistem sepak bola di timnya. Seperti kebanyakan hal tentang Ajax, semua ceritanya akan berhubungan dengan Johan Cruyff. Dia juga membentuk kembali gagasan tentang penjaga gawang dalam filosofi total football. Cruyff meninggalkan banyak warisan di Ajax sebelum dia pindah ke Barca. Dia pun meninggalkan kiper yang merupakan hasil dari penelitiannya di klub itu, yaitu Stanley Menzo. Menzo membantu Cruyff memenangkan Piala Winner di tahun 1987. Bagi Cruyff, Menzo adalah pemain terpentingnya, yang tak hanya mampu membaca permainan dengan baik, mengoper bola dengan hebat, bisa bermain di luar gawang, dan menangkap bola dengan mudah. Namun ternyata Menzo hanyalah contoh dari percobaan Cruyff. Produk terbaik yang mampu mewujudkan konsepnya dengan sempurna ternyata ada pada diri Van der Sar. Di musim pertama Van der Sar di klub itu, Leo Beenhakker memberikan kesempatan debut untuknya di beberapa pertandingan menjelang akhir musim 1990-1991. Namun dia memang masih belum terlalu fit di depan gawang. Musim berikutnya, Van Gaal menggantikan posisi Beenhakker bersama Frans Hoek, yang sebelumnya juga merupakan pelatih kiper di era Cruyff. Van Gaal membantu membentuk permainan Van der Sar sesuai dengan filosofi Cruyff. Namun perkembangannya di Ajax tentu membutuhkan waktu. Dia belum mendapatkan kesempatan bermain di musim 1991-1992. Karena itu dia mengasah kemampuannya lebih keras di tempat latihan. Kelebihan Van der Sar yang pernah bermain sebagai bek membuatnya lebih mudah memahami bagaimana mendistribusikan bola dari belakang, yang membuat Hoek semakin mudah mengajarinya. Para kiper Ajax memang diberi latihan khusus, terutama untuk menjadi pemain ke-11 di lapangan. Mentalitas Ajax membuat Van der Sar berbeda. Selain dia memang kuat secara fisik, dia juga hebat dalam menangani umpan silang, tapi tak suka mengandalkan aksi spektakuler yang heboh. Karena Hoek memang mengajarkan para kipernya untuk tetap berdiri di gawangnya, kecuali perannya dibutuhkan di sisi lain. Secara gamblang, Johan Cruyff juga memuji jika Van der Sar adalah kiper yang sangat lengkap. Untuk menjadi sweeper kiper yang hebat, dia sudah memiliki pola pikir dan keahlian dalam melakukannya. Dia diajari untuk mengatur pertahanan dan bagaimana membangun serangan dari belakang. Van der Sar kemudian mendapat kesempatan bermain saat mereka melawan Cambuur di bulan Oktober tahun 1992. Lalu dia menjadi pilihan pertama di 4 pertandingan berikutnya.
Tapi kemudian Menzo kembali dari cederanya. Van der Sar merasa takkan mendapat tempat, dan dia meminta untuk pindah. Tapi Ajax menginginkannya agar tetap bertahan. Kesabarannya berbuah. Tak lama Menzo membuat kesalahan. Kekalahan Ajax saat melawan PSV dan Auxerre menjadi titik balik bagi karir Van der Sar. Sejak itu dia tak pernah lagi menoleh ke belakang. Dia menikmati tugas yang panjang dan sukses untuk Ajax, membantu mereka memenangkan Liga Champions tahun 1994-1995 dan penghargaan kiper terbaik Eropa di musim yang sama. Selain itu, dia juga membantu Ajax memenangkan 4 gelar Eredivisie, 3 gelar Piala KNVB, serta gelar domestik lainnya. Selama 9 musim menjaga gawang Ajax, Van der Sar bermain dalam 226 penampilan. Dia juga pernah mencetak 1 penalti dalam kemenangan 8-1 melawan De Graafschap di musim 1997-1998. Dengan nilai sekitar 5 juta pound, Van der Sar menjadi kiper non-Italia pertama bagi Juventus. Tapi musim panas tahun 1999 itu, dia sebenarnya hampir saja bermain di Liga Primer. Ya, performa apiknya bersama The Golden Zonen memang membuat klub-klub besar Eropa mengincarnya, termasuk Manchester United yang kala itu mencari pengganti Peter Schmeichel, dan Liverpool yang secara khusus mengundangnya ke klub mereka. Gerard Houllier, bos The Reds kala itu, bahkan sudah membawanya berkeliling Anfield. Saat aku meninggalkan Ajax di tahun 1999, aku sempat pergi ke Liverpool dan berbicara dengan Houllier. Mereka mengajakku berkeliling Anfield. Aku bertemu ketua klub dan beberapa pemain. Aku sempat memikirkan untuk pindah ke sana. Sebelumnya, aku juga mengetahui bahwa Sir Alex Ferguson sangat tertarik untuk mengontrakku. Namun pimpinan United kala itu lebih tertarik mengontrak Mark Bosnich secara gratis. Sebenarnya itulah alasan mengapa aku datang ke Inggris. Ferguson mengatakan padaku bahwa dia membutuhkan seseorang yang bisa memimpin dan memberikan bimbingan di lini pertahanan. Dia mengatakan bahwa dia tahu aku tak akan bingung, sekalipun ada di bawah tekanan. Tapi Juve kemudian menawarkan kesempatan, dan aku sampai pada kesimpulan bahwa bermain di Italia akan membawaku pada tantangan yang besar. Begitulah Van der Sar mengakui mengapa dia memilih klub Turin itu ketimbang memilih bermain di Liga Primer. Debutnya untuk Bianconeri terjadi di pertandingan imbang melawan Reggina di Stadio delle Alpi. Di bawah asuhan Carlo Ancelotti, Van der Sar selalu menjadi kiper utama dan tampil sangat baik. Timnya bahkan selalu dipuji karena menunjukkan pertahanan hebat dalam setiap kesempatan. Namun sekalipun mereka berhasil memenangkan Piala Intertoto, fans Juve mengkritiknya karena mereka gagal meraih Scudetto. Apalagi dengan hanya selisih 1 poin dari Lazio yang menjuarai liga. Di musim pertamanya itu, Van der Sar hanya absen di 2 pertandingan. Namun dia kebobolan 19 gol dalam 31 penampilan. Musim keduanya, kritikan datang lebih kejam lagi, karena mereka tersingkir dari Coppa Italia dan Liga Champions. Van der Sar juga melakukan beberapa kesalahan di liga
Seperti pada tanggal 6 Mei 2001, di mana mereka awalnya sudah unggul 2-0 melawan AS Roma. Di menit ke-79, Nakata berhasil membobol gawang. Tapi Juventus masih unggul hingga masa injury time. Namun di menit ke-91, Nakata kembali melakukan tembakan. Van der Sar tidak bisa menahan upaya gelandang Jepang itu. Dan Vincenzo Montella menyambut bola di depan gawang. Juve memang memenangkan 5 pertandingan terakhir mereka musim itu. Namun mereka akhirnya tersingkir dari Scudetto karena selisih 2 poin dengan Roma yang merebut gelar tersebut. Petinggi Juve lalu memutuskan mendatangkan Gianluigi Buffon dari Parma dengan rekor transfer sebesar 32,6 juta pounds. Van der Sar menegaskan jika dia tak ingin menjadi cadangan Buffon dan memilih meninggalkan Serie A. Di awal bulan Agustus tahun 2001, Fulham, tim yang baru promosi ke Liga Primer, membuat kejutan besar dengan merekrut salah satu kiper terbaik dunia dengan nilai sebesar 7 juta pounds. Memanfaatkan kekecewaan Van der Sar di Italia, klub asuhan Gian Amadou Tigana ini menunjukkan bahwa proyek mereka serius dan bergerak cepat mendekati kiper Belanda itu, mengalahkan Ajax, Borussia Dortmund, dan juga Liverpool. Van der Sar dalam sebuah kesempatan pernah bercerita, waktu itu ada banyak pergerakan di antara kiper di Italia. Buffon bergabung dengan Juve, Toldo pergi ke Inter Milan, dan Sebastian Frey pindah ke Parma. Ada semacam pertikaian di antara klub-klub papan atas, tapi aku tak diikut sertakan. Aku kemudian bicara dengan Ajax, Dortmund, dan Liverpool. Namun mereka ingin menunggu hingga akhir jendela transfer musim panas. Sayangnya aku tak mau bertahan lebih lama di Turin. Fulham datang dengan ambisi besar. Mereka baru saja lolos ke Liga Primer dan merekrut banyak pemain baru. Aku hanya ingin bermain, jadi aku berkonsultasi dengan Van Gaal yang waktu itu melatih Belanda. Dia sangat positif dan mendukung perpindahan itu. Bagiku, itu seperti mengambil satu langkah mundur untuk membuat beberapa langkah maju lebih jauh. Fulham mengontraknya selama 4 musim. Di awal musimnya, dia mengatakan jika pilihan itu membuatnya merasa dihargai. Dia melakukan debutnya untuk Fulham pada tanggal 18 Agustus 2001 dengan kekalahan tandang 2-3 melawan Manchester United. Musim pertamanya di Inggris cukup baik. Mereka menjadi tim yang mencapai semifinal Piala FA. Kontribusinya dalam tim itu berpengaruh sangat besar. Sean Davis mengenang bahwa Van der Sar selalu tiba sebelum jam latihan, berlatih dengan keras, dan membantu para kiper muda setelah latihan. Dia seorang superstar, tapi selalu sangat fokus. Dia meningkatkan level kami, membuat kami sulit dikalahkan. Di musim keduanya, Van der Sar hanya kebobolan 19 kali dalam 21 pertandingan. Namun dia harus mengakhiri musim itu dengan absen karena cedera lutut. Lalu di bulan April tahun 2003,
Tigana secara tiba-tiba memutuskan meninggalkan The Cottagers. Hal ini sampai membuat Van der Sar terpukul. Apalagi ambisi besar Tigana lah yang membuatnya yakin memilih klub itu. Tak menunggu waktu lama, Chris Coleman yang sebelumnya merupakan staf pelatih Tigana mengambil alih tim itu. Dan mereka berhasil finish di peringkat 9 di liga. Ternyata Van der Sar tampil jauh lebih baik di bawah pelatih yang baru memulai debutnya ini. Padahal para kritikus sejak awal yakin, bersama Coleman, mereka akan kesulitan dan pelatih muda itu akan segera dipecat. Komitmen Van der Sar dan serangkaian penyelamatannya yang luar biasa semakin menarik minat Sir Alex. Namun sebelum menyatakan pergi, Van der Sar terlebih dahulu memperpanjang kontraknya, memastikan bahwa Fulham akan mendapat keuntungan dengan transfernya di akhir musim. Itulah mengapa fans Fulham selalu punya tempat dalam sejarah mereka untuk Edwin van der Sar. Played for in a club, a very historic stadium, and really normal fans, really passionate about the game, and not fake supporters. Kalian tentu tahu, saat Peter Schmeichel memutuskan untuk meninggalkan Manchester United dan pergi ke Sporting Lisbon di tahun 1999, dia pergi sebagai legenda klub dan menjadi salah satu kiper terbaik yang pernah dimiliki Liga Primer. I've asked Manchester United to release me at the end of this current season, which they have generously agreed to do. Selama 9 musim di Old Trafford, Schmeichel membantu memenangkan 5 gelar Liga. Dan di musim terakhirnya di tahun 1999, dia bahkan membantu United memenangkan treble. Setelah kepergian Schmeichel, selalu menjadi tugas yang sulit bagi Sir Alex untuk mencari penggantinya. Meskipun dalam 6 musim, mereka memenangkan 3 gelar Liga dan 1 Piala FA. Tak ada satupun dari 10 kiper penggantinya yang memiliki dampak serupa. Jadi, ketika di tahun 2005, Sir Alex membawa Van der Sar yang berusia 34 tahun dari Fulham dengan nilai transfer sebesar 2 juta pounds. Banyak fans heran dan pesimis. Chance to join United, and you don't have to think about that for a very long time. And Van der Sar memang kiper berprestasi yang telah menghabiskan hampir 1 dekade cemerlang bersama Ajax, berkelana ke Serie A, dan menghabiskan 4 musim yang hebat bersama Fulham. Tapi mayoritas orang percaya waktunya akan segera habis. Mereka yakin dia hanya akan bertahan semusim atau 2 musim di United dan didatangkan hanya untuk membantu mengembangkan kiper muda mereka, Ben Foster, yang masih berusia 22 tahun, yang waktu itu baru saja dibeli dari Stoke City. Sangat sedikit orang yang memperkirakan bahwa penandatanganan Van der Sar akan menjadi jawaban atas permasalahan United dan menjadi kunci bagaimana mereka kembali mendominasi sepak bola Eropa hingga akhir periode 2000-an. Naluri Sir Alex memang brilian. Karena setibanya di United, Van der Sar dengan cepat kembali ke performa terbaiknya, seperti saat dia masih bersama Ajax. Di musim pertamanya, pertahanan United langsung menjadi lebih baik. Apalagi setelah datang Nemanja Vidic dan Patrice Evra di bulan Januari 2006.
Di musim keduanya, dengan hanya kebobolan 27 gol, United merebut kembali tahta Liga Primer mereka dari Chelsea. Selama 6 musim di Old Trafford, dia membantu klub itu memenangkan 4 gelar Liga Primer, 1 trofi champion yang dramatis di musim 2007-2008, serta deretan trofi domestik. Secara individual, dia juga memenangkan deretan penghargaan gemilang. Namun, untuk lebih memahami seorang Edwin van der Sar, selain menghitung deretan trofinya, akan lebih menarik jika kita mengingat lagi bagaimana konsisten dan berpengaruhnya dia dalam seragam The Red Devil. Jika Schmeichel dikenal sebagai sosok yang eksentrik, baik di lapangan atau di ruang ganti, Van der Sar tak pernah berusaha tampak flamboyan atau reaktif dengan situasi di hadapannya. Dia memilih pendekatan yang berbeda dan lebih tenang. Namun dia selalu berhasil mengatur pertahanannya, mengarahkan rekan setimnya ke posisi yang tepat, dan di waktu yang tepat untuk mengacaukan serangan lawan. Seringkali kita melihat para kiper meneriaki para pemain bertahan, yang membuat si pemain bertahan akan bergerak menjauh, mengabaikan teriakan itu, atau bahkan beradu mulut dengan kiper. Tapi ini jarang terjadi pada Van der Sar. Dengan sikap tenang, dia selalu mampu menyampaikan tujuannya, sambil mensupport rekan satu timnya. Tak mau membuat rekan setimnya berpikir dia tak menghargai kerja keras dan upaya mereka. Inilah mentalitas kepemimpinan yang ingin Sir Alex dapatkan dari Van der Sar. Kiper seringkali menjadi fondasi emosional bagi sebuah tim, dan ketenangan Van der Sar membantunya tampil sebagai kekuatan yang sulit digoyahkan di depan gawang, menginspirasi dan dipercaya rekan satu timnya, membuat mereka yakin dengan permainan dan keputusan mereka sendiri. Meski ini mungkin jarang dibicarakan, tapi tim yang menyukai dan percaya dengan kiper yang menjaga gawang mereka akan menunjukkan perbedaan. Hal inilah yang membantu Van der Sar dan rekan satu timnya mencatatkan rekor 14 clean sheet berturut-turut di Premier League selama musim 2008-2009, yang dianggap sebagai salah satu rekor terhebat di Premier League. Dia juga bukan kiper yang provokatif saat berhadapan dengan penyerang lawan, karena fokusnya adalah mengantisipasi keadaan. Saat kiper lain mengalami penurunan karena alasan atletis, Van der Sar terus menjadi lebih baik karena dia menggunakan pengalaman dan pemahaman yang terus terasah saat melakukan penyelamatan. Kesadaran akan positioning dan efisiensi teknisnya membuatnya tak perlu melakukan gerakan liar di depan gawang. Salah satu momen paling berkesan baginya adalah final Liga Champions 2008. Saat itu mereka melawan Chelsea di Moskow. Skor imbang 1-1 setelah perpanjangan waktu, yang berakhir dengan adu penalti. In the 26th minute, his 42nd goal of the season. It might run here, and it has for an equaliser, which is poached typically by Frank Lampard. Right on half-time, Chelsea are level against the balance of the match. Adu tendangan penalti
sering menjadi mimpi buruknya. Dia mengalami beberapa kekalahan dalam adu penalti, seperti saat melawan Juventus di final Liga Champions 1996 bersama Ajax, melawan Brazil di semifinal Piala Dunia 1998, dan melawan Italia di semifinal Euro tahun 2000 bersama Belanda. Terlepas dari kecerdasan emosional dan ketenangan yang ia tunjukkan di lapangan, gejolak liar yang muncul akibat adu penalti adalah sesuatu yang sulit dia atasi. Hingga momen besar itu datang lagi di tahun 2008. Ini adalah pertarungan psikologis yang intens antara penendang dan kiper. Setelah United unggul 6-5, Anelka mendapat giliran menendang. Sebelum Anelka, para pemain Chelsea disuruh menendang ke kiri Van der Sar, karena sang kiper sering menjatuhkan dirinya ke kanan gawang. Van der Sar dengan tenang berdiri dan menunjuk sisi kiri gawangnya. Dia mencoba mengubah pikiran Anelka, dan itu adalah pertaruhan yang besar. Dan benar saja, Anelka menendang ke kanan, pada ketinggian sempurna bagi Van der Sar untuk melakukan penyelamatan. Suatu hari, secara eksklusif pada 442, Van der Sar mengungkapkan bagaimana dia mempersiapkan diri dan strateginya untuk pertandingan itu. Aku ingat betul, kalau aku pernah mempelajari banyak cara Chelsea dalam melakukan tendangan penalti lewat DVD sebelum pertandingan. Aku mungkin menganalisis sekitar 40 tendangan, yang salah satunya dilakukan Frank Lampard di masa lalu. Aku juga sudah membuat banyak catatan, dan menyadari bahwa Nicolas Anelka hampir selalu membawa tendangan penaltinya ke arah kanan kiper. Kemudian, aku mendengar bahwa Chelsea juga selalu melatih strategi penalti mereka. Dan mereka tahu jika aku biasanya akan menjatuhkan diri ke sebelah kanan gawang. Jadi, kupikir para pemain mereka telah diperintahkan untuk menembak bola ke arah sisi kiriku. Dan itulah yang kebanyakan mereka lakukan. Aku sudah mengantisipasi apa yang akan Anelka lakukan. Dia pun akan memilih untuk menendang ke arah sisi lain. Dan untungnya itulah yang terjadi. Aku akhirnya bisa menepis tendangannya. Meski itu bukan penyelamatan tersulit yang pernah dia lakukan, tapi hal itu menjadi salah satu momen penyelamatan terpenting dalam karirnya. Usia tak menghentikan Van der Sar, karena keahliannya meningkat seiring pengalamannya di lapangan. Dalam sebuah podcast, Ben Forster pernah bercerita, jika Van der Sar bahkan sangat sedikit latihan selama di MU, tapi dia selalu siap untuk pertandingan. And he would come out to training only probably 3 days a week, right? And I remember on Friday sometimes he would come out, he would literally catch about 3 or 4 volleys, and even then might not catch them, pat them down, and he would sort of squeeze the ball a bit, look at the goalie coach and go, "That's me done." And the goalie coach would go, "Cool," and he would just walk in, because it was all about Saturday. It was all in his head, and he just knew what he was doing. He was incredible. Van der Sar memutuskan mengakhiri karirnya di tahun 2011. Hal itu sudah dia rencanakan sejak musim tahun 2009. Apalagi waktu itu istrinya Anne-Marie terkena pendarahan otak, yang membuatnya kesulitan untuk fokus pada permainan. Meski rekan setimnya memintanya untuk tinggal lebih lama, dia lebih memilih untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga. Di sepanjang karirnya, dia telah tampil dalam 951 pertandingan.
dan berhasil menciptakan 440 clean sheets. Selepas pensiun, dia menerima saran Johan Cruyff untuk berkontribusi bersama Ajax. Dia menjadi direktur marketing klub itu di tahun 2012. Dan 4 tahun kemudian, dia diangkat menjadi CEO di sana. Pertengahan tahun lalu, dia sempat mengalami pendarahan otak dan sempat dirawat intensif di rumah sakit. Lalu setelah sembuh, dia memutuskan untuk beristirahat total dan mengundurkan diri dari peran yang sudah dilakoninya selama 11 tahun terakhir itu. Van der Sar adalah definisi seorang penjaga gawang yang lengkap, karena tak banyak kelemahan dalam permainannya. Dia mendapat julukan Ijskonin, yang berarti kelinci es, karena meski tubuhnya besar, kuat, dan lincah, dia lebih suka bermain tanpa keributan. Dia mengatur pertahanannya seperti Grandmaster catur Soviet dan menghitung setiap sudut di hadapannya. Dan setiap kali tembakan sampai padanya, dia selalu berada di tempat yang tepat untuk menangkap atau menepisnya. Saat Jaap Visser, seorang penulis Belanda, ingin menuliskan biografinya, Van der Sar merasa khawatir si penulis akan merasa kesulitan menemukan sesuatu yang menarik untuk dikatakan tentang keseluruhan karirnya yang tanpa skandal dan kemewahan. "Maaf, aku tak terlalu rock and roll," katanya pada sang penulis. Edwin van der Sar adalah pesepak bola yang berbeda. Dia menikmati status sebagai laki-laki yang baik, sederhana, dan setia pada keluarganya. Namun Van der Sar yang lembut bersama keluarganya ini menjadi ancaman bagi pemain lawan saat berada di depan gawang. Dia bahkan sudah mulai mengintimidasi lawannya lewat jabatan tangan yang kuat sebelum pertandingan dimulai, seolah-olah mengatakan, "Jangan main-main denganku. Aku ini Edwin van der Sar."